Tema kita hari ini ketika tawar hati. Nah, saat-saat apakah kita mengalami tawar hati? Tentu saja di dalam masa-masa penuh masalah, situasi yang mungkin tidak kita harapkan atau tidak pernah kita bayangkan. Tentu ini akan banyak mengganggu rasa terhadap tugas, terhadap relasi di dalam keluarga, relasi bersama sahabat, di dalam komunitas tubuh Kristus, di dalam gereja, bahkan relasi kepada Tuhan. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, Ratapan 3 ayat 20 sampai 24. Ratapan 3 ayat 20 sampai 24 dan saya akan bacakan buat kita semua. Ratapan 3 ayat 20 sampai 24. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Nah, bagian yang kita baca Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 khususnya, ini adalah bagian yang sangat sering dikutip secara khusus di masa-masa sulit seperti di masa-masa pandemi ini untuk mengklaim janji berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, lepas dari berbagai masalah atau penyakit. Tetapi sering sekali ini dikutip, dikhotbahkan keluar dari konteksnya sehingga kita kemudian tidak mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari itu. Ratapan 3 merupakan suatu teks yang indah, suatu puisi yang indah. Namun di balik keindahan teks Ratapan 3 ada kisah yang suram. Puisi yang begitu indah ini justru ditulis di tengah keterpurukan penulis yang secara tradisional diyakini adalah Yeremia dan bangsa Yehuda. Ketika bangsa Yehuda sedang dibuang ke Babel. Mereka di dalam permasalahan besar. Mereka kehilangan hal yang begitu penting dalam kehidupan sebagai bangsa Yehuda. Ada 3 hal yang begitu penting dalam kehidupan bangsa Yehuda, yaitu Yerusalem. Sekarang sudah lenyap semua kegemilangan dan nama besar. Kemudian tanah perjanjian, sunyi senyap ditinggal oleh penduduknya. Kemudian bait Allah, musnah semua keindahan, kemegahan, dan kekokohan bait Allah. Bagi mereka, Yerusalem, tanah perjanjian, bait Allah itu menentukan di dalam kehidupan mereka. Dan kehilangan itu berarti dunia runtuh bagi mereka. Sementara ada sebagian orang-orang Yehuda yang masih tersisa di tanah perjanjian. Mereka menghadapi kelaparan dan kesusahan yang hebat. Dan tentu saja penderitaan ini membawa tekanan yang hebat. Bukan hanya tawar hati, tetapi sepertinya tidak ada lagi harapan. Itu yang bisa kita baca di ayat 18. Sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Mempunyai pengharapan itu sangat penting. Orang masih bisa bertahan. Yang sakit masih bisa bertahan karena ada harapan. Dan ketika sudah tidak ada harapan, ini bukan rasa lagi yang hilang. Bukan tawar hati, tetapi benar-benar keterpurukan. Dan permasalahannya, kalau kita perhatikan ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Apakah hal itu? Kemalangan mereka. Dan ketika mengingat hal itu, tertekan di dalam diriku. Di dalam bahasa aslinya, tertekan adalah dipakai kata terpuruk. Ibu-ibu, permasalahan itu satu hal.
Tetapi ketika terus hanya fokus kepada permasalahan dan kesedihan, seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Ratapan ini, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Perhatianku, fokusku hanya kepada kemalangan itu terus. Aku tertekan, aku terpuruk di dalam diriku. Masalah, badai di dalam kehidupan ini hampir tidak terelakkan. COVID boleh berakhir, tapi akan timbul lagi. Baik secara individu maupun secara komunal, maupun kita sebagai tubuh Kristus, akan muncul kembali berbagai masalah dan badai di dalam kehidupan. Dan ingat, ketika kita terus fokus dan hanya berkutat dengan permasalahan itu, akan membuat kita semakin terpuruk, tawar hati, dan begitu tertekan. Pertanyaannya sekarang, ketika hal itu terjadi, kapankah perubahan itu bisa terjadi? Ada banyak orang, tentunya termasuk kita orang Kristen. Kapan perubahan itu bisa terjadi? Kapankah ada pengharapan itu? Kita menganggap perubahan terjadi kalau masalah selesai. Kalau masalah hilang, maka itulah kita berkata, kapan ketidakmenentuan, kapan permasalahan, tawar hati karena COVID ini berakhir, ya COVID berhenti. Bagian yang kita baca ini dan realita kehidupan tidak selalu begitu. COVID ini sudah menunjukkan kepada kita, sudah berapa bulan berlalu. Tentu kita berdoa, kita berharap, kita merindukan COVID ini segera berlalu. Kasihani Tuhan. Tetapi faktanya tidak demikian. Lalu apakah kemudian tidak mungkin ada perubahan? Apakah tidak ada pengharapan terus-menerus? Mari kita perhatikan ayat 21 sebagai suatu pembalikannya yang diawali dengan kata tetapi. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Kata kerja kuperhatikan di dalam teks Ibraninya mengandung arti ku kembalikan ke dalam hatiku. I bring back to my heart. Therefore I have hope. Nah, kita dapat menerjemahkan ayat 21 itu, hal-hal ini aku kembalikan ke dalam hatiku. Ku kembalikan ke dalam hatiku berarti sebelumnya dia mengisi hal-hal itu dengan hatinya, dengan hal-hal itu. Tetapi kemalangan, kesusahan, penderitaan begitu menguasai hatinya dan membuat dia terpuruk. Dan sekarang ia memutuskan untuk kembali mengisi hatinya dengan hal-hal ini, kebenaran ilahi. Dan ketika hal-hal ini dia kembalikan di dalam hatinya, dia mempunyai pengharapan dan bukan lagi tawar hati. Kalau kita lihat, terjemahan LAI kita kurang tajam. LAI menyatakan aku akan berharap. Tetapi bahasa aslinya itu bisa ditunjukkan oleh beberapa terjemahan bahasa Inggris. Ketika penulis, ketika Yeremia mengembalikan hal-hal itu ke dalam hatinya, suasana hatinya berubah. Ia tidak lagi tertekan. Ia memiliki pengharapan. I have hope. Ini suatu pengharapan yang pasti. Bagaimana keluar dari tawar hati, ibu-ibu? Bagaimana kita keluar dari tawar hati di dalam kondisi yang tidak menentu, di dalam permasalahan? Adalah perubahan cara pandang. Yang tadinya terus-menerus fokus kepada kemalangan, terus-menerus fokus kepada permasalahan, beralih kepada kebenaran-kebenaran ilahi. Yang tadinya isi hati masalah terus, mengeluh terus, sekarang kebenaran-kebenaran ilahi dia kembalikan ke dalam hatinya.
Ibu-ibu, Tuhan seringkali tidak memberikan kuasa kepada kita untuk mengubah keadaan segera. Puji Tuhan kalau keadaan segera berubah. Puji Tuhan kalau permasalahan segera selesai. Tetapi realita tidak menunjukkan hal itu. Tuhan seringkali tidak memberikan kuasa itu kepada kita untuk mengubah keadaan. Dan ingat, kitab ratapan ditulis di awal pembuangan dari bangsa Yehuda. Berarti apa? Masih ada 70 tahun ke depan mereka di pembuangan. Kita tidak bisa selalu menghilangkan persoalan kita. Tuhan tidak selalu mengizinkan sesegera mungkin. Tetapi ada satu hal yang selalu Tuhan berikan bagi kita untuk mengubahnya, yaitu cara pandang kita melihat masalah. Dan inilah pengharapan kita. Sekarang kita mari masuk. Apakah hal-hal ini yang kuperhatikan? Apakah hal-hal ini yang dia kembalikan ke dalam hatinya? Ada 3 hal yang kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan sesuai terjemahan LAI, apanya yang tak berkesudahan? Kasih setia Tuhan. Dan itu betul. Tetapi kalau kita melihat bahasa aslinya, kita akan menemukan kedalaman dari pemahaman ini. Bahasa aslinya ditunjukkan secara tepat oleh NIV. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Apa artinya? Kita bisa terjemahkan, oleh karena kasih setia Tuhan yang begitu besar, kami tidak habis. Apa artinya ini? Kita bertanya, mengapa Yehuda berada di pembuangan? Inilah pertanyaan mereka terus-menerus. Keluhan setiap hari. Kalau kita lihat Mazmur, kitab ratapan, keluhan mereka, mengapa kami ada di sini? Mengeluh terus, mengapa kami ada di sini? Mari kita lihat misalnya latar belakangnya. Ratapan 1 ayat 8. Yerusalem sangat berdosa. Atau ratapan 3 ayat 1. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Jadi jelas, karena mereka sangat berdosa, maka mereka berada di pembuangan. Tentu kalau kita hanya melihat mereka di pembuangan, tentu kita melihat memang permasalahan besar. Tetapi kalau kita bertanya, kalau kita mau hitung-hitungan, apakah yang selayaknya didapatkan oleh orang bangsa Yehuda? Apakah yang selayaknya didapatkan oleh bangsa Yehuda? Bukan hanya pembuangan, tetapi mereka layak dihabiskan. Layaknya Yehuda dihabiskan. Tetapi itu tidak terjadi. Itulah artinya tadi. Karena kasih setia Allah yang begitu besar. Karena kasih Allah yang tak berkesudahan, kami tidak habis. Layaknya Yehuda dihabiskan. Tetapi itu tidak terjadi. Mengapa? Karena kasih setia Tuhan. Tuhan bisa saja menghabiskan Yehuda, tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Mengapa? Dan satu-satunya alasan bukan karena bangsa Yehuda, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Dan ayat 32 meneguhkan hal ini kepada kita. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati
ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ibu-ibu, bahkan di dalam pendisiplinan sekalipun, Allah menyayangi. Ketika Allah mengizinkan masalah, hal-hal yang mungkin bagi kita, mengapa hal ini terjadi? Ia menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ibu-ibu, kita acap kali mengeluh. Kita acap kali salah melihat suatu masalah. Ketika sesuatu yang buruk atau yang tidak kita inginkan terjadi, seringkali kita tidak bisa melihat kebaikan Allah. Kenapa? Karena kita sering merasakan bahwa seharusnya yang lebih baiklah yang pantas saya dapatkan dari Allah. Mengapa kita sering banyak mengeluh berbagai permasalahan? Karena kita pikir seharusnya Allah layak, Allah wajib melakukan hal yang lebih baik bagi saya. Kita lupa merenungkan bahwa keadaan kita bisa saja lebih buruk daripada sekarang. Ibu-ibu, kalau mau jujur, seperti ayo kita hitung-hitungan sama Tuhan. Seorang yang bernama Peter Vermigli berkata, kalau kekuatan kita, kalau pahala, unsur baik kita hitung-hitungan kepada Tuhan, kira-kira apa yang layak kita dapatkan dari Tuhan? Kalau kita hitung-hitungan di dalam perenungan saya, Tuhan bisa saja menghancurkan saya karena segala dosa dan kejahatan saya. Tetapi Allah tidak melakukannya. Maka hal yang pertama, apa yang perlu kita kembalikan ke dalam hati kita setiap kali menghadapi permasalahan, kesulitan kehidupan, penderitaan ini yang bisa membawa kita kepada tawar hati. Yang pertama, kalau mau hitung-hitungan dengan Tuhan, keadaan yang lebih buruk bisa saja terjadi pada kita sekarang. Tetapi kenyataannya tidak terjadi. Mengapa? Karena kasih setia Tuhan. Bahkan ketika kita lihat ayat 32 dan 33, kita mendapatkan suatu kebenaran ini. Dan seharusnya kita terus mengingat, kita terus mengisi hati kita dengan kebenaran ini. Ketika Tuhan mengizinkan masalah, badai, bahkan keadaan buruk sekalipun, itu Allah lakukan dalam kasih sayang yang besar kepada kita, anak-anaknya. John Piper dalam bukunya Coronavirus and Christ, dia menuliskan, Allah yang berdaulat menghentikan COVID ini, sekalipun dia belum melakukannya, adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara kehidupan kita. Itu yang pertama. Mari kita melihat permasalahan. Ketika Tuhan mengizinkan masalah, badai, bahkan keadaan buruk sekalipun, termasuk pendisiplinan Tuhan, itu Allah lakukan di dalam kasih sayang yang besar kepada kita, anak-anaknya. Kita masuk pada hal yang kedua, ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Penulis menggunakan 3 kata yang maknanya sangat berdekatan, dan semua kata itu merujuk kepada kebaikan Allah yang melimpah. Kasih setia, hesed, itu kasih di dalam konteks perjanjian. Rahmat, rahamim, itu menunjukkan belas kasihan, compassion kepada kita orang-orang yang seharusnya tidak layak dikasihi. Kepada kita orang-orang berdosa. Dan kesetiaan, kasih yang mengandung suatu kepastian. Alkitab menunjukkan bahwa 3 kata ini
menunjukkan di dalam segala keadaan Allah menunjukkan kebaikan yang melimpah kepada kita, sehingga ada alasan bagi kita untuk melihat, untuk mengucap syukur, untuk tidak terus mengeluh di dalam berbagai situasi yang sulit ini. Dan kalau kita melihat ada dua hal tentang kebaikan Tuhan ini. Yang pertama, selalu ada, terus menerus ada. Tetapi yang kedua, selalu baru tiap pagi. Ini dua hal yang berbeda. Ibu-ibu, seringkali saya berkata, makanan sih selalu ada, tapi belum tentu selalu baru. Kalau dipanasin lagi. Ada sih terus, tetapi nggak selalu baru. Dan Tuhan menyatakan kebaikannya ada terus dan selalu baru tiap pagi. Pertanyaannya sekarang, apa sih selalu baru setiap pagi? Bagi kita selalu baru setiap pagi, selalu merujuk kepada materi, berkat-berkat, atau apapun yang kita sebut, pemberian-pemberian dari Tuhan. Tetapi mari kita ingat kembali, ketika penulis menuliskan ratapan 3 ini, mereka masih di awal pembuangan. Artinya apa? Yerusalem masih menjadi reruntuhan. Baik Allah masih menjadi reruntuhan. Lalu apa itu selalu baru tiap pagi? Selalu baru tiap pagi. Satu hal yang jauh lebih penting bagi kita adalah pengharapan yang terus bertumbuh kepada Tuhan. Keyakinan yang terus bertumbuh kepada Tuhan bahwa Allah mengasihi dan menyayangi kita. Dan seharusnya ini menjadi semangat kita di dalam melanjutkan perjalanan hidup yang penuh goncangan ini. Puji Tuhan kalau Tuhan menyatakan berkat-berkatnya. Tetapi tidak selalu. Tetapi ada satu hal yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Semangat. Setiap kali pagi kita melihat ada satu pengharapan untuk hidup kembali di dalam Tuhan. Peter Vermigli menuliskan, selalu baru setiap pagi. Apa artinya? Tidak ada hari yang terbit bagi kita, kecuali hari itu membawa bukti segar, belas kasihan Allah kepada kita. Mari kita belajar ibu-ibu, menemukan setiap kali, setiap hari. Ada banyak Tuhan bukakan kepada kita. Tetapi seringkali ketika kita hanya fokus kepada kemalangan, fokus kepada keluhan, fokus kepada keadaan, maka kita tidak melihat bagaimana Allah terus menyatakan kasih setianya kepada kita. Wow, Allah terus menyatakan kasih setianya kepada kita. Mari kita memiliki kepekaan. Setiap hari Allah menunjukkan mulai dari hal-hal kecil yang Allah tunjukkan kepada kita. Allah terus menunjukkan selalu baru setiap pagi. Dan ini menjadi semangat untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Maka saya simpulkan, hal kedua, apakah hal yang kukembalikan, yang harus kita kembalikan ke dalam hati kita, supaya kita tidak tawar hati? Kebaikan Allah yang kaya di dalam hidup kita. Mari kita temukan itu. Di dalam semua konteks kehidupan kita. Mari kita menemukan, ada begitu banyak yang hari ini kita anggap memang sudah sepantasnya aku dapat. Kadang-kadang kalau kita kehilangan, baru kita kemudian merasa, oh iya, ini pemberian Tuhan. Hidup ini memang seringkali sulit. Namun kebaikan Allah begitu kaya dalam kehidupan kita. Menyadari hal ini, itulah pengharapan kita dalam melanjutkan perjalanan yang seringkali tergoncang. Dan ini membebaskan kita dari perasaan tawar hati. Untuk terus mensyukuri kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir kita masuk kepada bagian ketiga. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 24. Ketika penulis menuliskan hal ini,
Tuhan adalah bagiannya, ia sedang membedakan Tuhan dengan semua pemberian-pemberiannya. Tuhan berbeda dengan pemberian-pemberian dan berkat-berkatnya. Dan penulis mau menyatakan, bagian terbaik kita adalah Tuhan sendiri. Ketika dikatakan ungkapan kata jiwaku, di dalam Alkitab berbahasa Inggris bisa kita terjemahkan, aku berkata kepada diriku. Perlu kita terus mengingatkan diri kita. Aku berkata kepada diriku, bagian terbaikku adalah Tuhan. Bagian terbaikku adalah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ibu-ibu, pada saat menuliskan ratapan ini, tanah perjanjian masih lenyap. Yerusalem masih rata dengan tanah. Bait Allah tinggal reruntuhan. Tetapi penulis mengetahui dan meyakini masih ada bagian terbaiknya, yaitu Tuhan sendiri. Dan inilah pengharapan yang pasti, yang begitu kokoh menolong kita untuk keluar dari segala tawar hati. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau mau jujur, mana sih yang lebih penting? Pribadi yang mengasihi atau pemberian-pemberiannya? Jujur. Jangan katakan, kalau bisa dua-duanya. Ia maunya kita seperti itu. Tapi mana yang lebih penting? Pribadi yang mengasihi atau kado? Dan tentu kita menjawab, pribadi yang mengasihi. Tetapi pertanyaannya, kenapa kepada Tuhan kita tidak melihat hal itu? Tetapi kenapa kepada Tuhan kita selalu lebih mengharapkan berkat-berkat dan pemberiannya daripada Tuhan sendiri? Saya senang berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan kalau ada berkat-berkat Tuhan. Tetapi mari kita tidak melupakan, bagian terbaik kita adalah Tuhan sendiri yang begitu mengasihi kita. Maka apa yang kita perlu isi, kita kembalikan ke dalam hati kita supaya kita keluar dari tawar hati. Yang ketiga, Tuhan adalah bagianku. Tatkala semua berkat seakan tak terlihat, masih ada bagian terbaik kita, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ibu-ibu, sebagian pemberian Tuhan bersifat sementara. Misalnya kesehatan, kekayaan, keberhasilan, semua itu dapat hilang karena kecelakaan, kejahatan, kesalahan kita sendiri, atau dapat hilang dengan sendirinya. Tetapi hanya satu yang akan terus ada bagi kita, yaitu Tuhan sendiri. Dan inilah pengharapan yang kokoh. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan adalah bagianku. Dan ayat ini meneguhkan, kalau yang paling berharga dari Tuhan, anaknya sendiri, ia tidak sayangkan, ia berikan kepada kita. Mungkinkah ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tentu. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu yang menurut Allah itu baik untuk kehidupan dan keselamatan kita. Bagaimana mungkin kita meragukan kasih Allah? Kira-kira demikianlah Rasul Paulus menantang kita. Saya masuk kemudian bagian akhir dari perenungan kita hari ini. Apa yang kita bisa dapat hari ini? Bagaimanakah kita keluar dari tawar hati? Mari memalingkan pandangan. Tidak hanya terus berkutat fokus kepada permasalahan
keadaan yang tidak menentu ini. Tapi mari berpaling kepada Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan, yang terus menunjukkan kebaikan-kebaikannya. Dan bahkan ia memberikan dirinya sendiri untuk kita. Maka ibu-ibu, marilah kita menyelidiki dan memeriksa kehidupan kita. Setiap kali tawar hati, mari kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Kemanakah pandangan saya? Kemanakah fokus saya? Adakah masalah-masalah kehidupan ini? Adakah ketakutan-ketakutan kehidupan ini begitu menguasai, itu yang terus selalu kuingat dan membuatku tawar hati? Dan undangan firman Tuhan, marilah kita berpaling kepada Tuhan Allah yang telah menunjukkan kasih setia kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati.